Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khaliza Nisrina Priyanto dari S1 Akuntansi A 2021 dengan NIM 17066211105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan Perplexity AI. Sebelumnya kita harus mengenal Perplexity AI terlebih dahulu. Perplexity AI adalah mesin pencari berbasis Artificial Intelligence atau AI yang memberikan ringkasan jawaban dari referensi untuk pertanyaan user dengan interface mirip chatbot. Perplexity AI menggunakan model bahasa besar LLM seperti GPT-4 dan model lainnya untuk memahami pertanyaan dan menghasilkan jawaban yang relevan. Selain menyajikan daftar website yang relevan seperti search engine tradisional, sistem ini juga menyediakan ringkasan jawaban dengan sumber yang jelas. Ini membuat Perplexity AI berbeda dari tool pencarian lainnya dengan fokus pada penyediaan informasi akurat dan terkini, serta kemampuan untuk menangani pertanyaan lanjutan dalam satu sesi interaksi. Selanjutnya, untuk fitur-fitur yang terdapat dalam Perplexity AI. Yang pertama, ada search engine bergaya chatbot. Perplexity AI menawarkan user interface yang bersifat konversasional, memungkinkan interaksi alami dan langsung dengan user, seolah-olah mereka sedang berinteraksi dengan chatbot yang cerdas. Kedua, kemudahan dalam mengakses informasi. Platform ini memanfaatkan kekuatan AI untuk membuka akses ke informasi yang luas, memudahkan user dalam mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan melalui proses yang efisien serta dinamis. Yang ketiga, fleksibilitas. Dengan ketersediaan melalui aplikasi mobile dan browser extension, Perplexity AI memberikan fleksibilitas bagi user untuk mengakses layanan dari berbagai device, memperluas jangkauan dan mempermudah penggunaan. Keempat, kemampuan problem solving. Platform ini dirancang untuk mendukung berbagai profesi seperti peneliti, writer, seniman, programmer dengan berbagai kemampuan termasuk jawaban pertanyaan, menghasilkan teks, menulis konten, dan merangkum teks. Dan yang terakhir ada pengambilan data secara real time. Kemampuan untuk mengakses informasi terkini secara real time menjadi Perplexity AI yang handal untuk kebutuhan informasi yang cepat dan akurat. Oke, selanjutnya ada kelebihan dari Perplexity AI. Yang pertama ada interface-nya mudah digunakan. Perplexity AI memiliki user interface yang mudah dipahami, menjaga kemudahan cara kerja saat menghadapi pertanyaan sehingga membuat interaksi menjadi lebih intuitif. Kedua, hasil yang relevan tanpa iklan. Berbeda dengan pencarian web dan Google, Perplexity AI memiliki interface bebas iklan. Hal ini juga dapat menyaring konten promosi sehingga informasi yang didapatkan informatif dan tidak bias. Yang ketiga, sumber kutipan untuk jawaban. Perplexity AI mengutip semua sumber dari mana ia menghasilkan respons terhadap pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir ada integrasi sumber yang beragam. Perplexity AI tidak hanya mengandalkan website biasa dan search engine standar, tetapi juga mengeksplorasi berbagai sumber dari jurnal akademik sampai laporan industri dan diskusi media sosial. Selanjutnya ada kekurangan dari Perplexity AI. Pertama, ada detail tambahan yang tidak selalu tepat. Meskipun Perplexity AI umumnya memberikan respons yang kredibel dan akurat, terkadang sistem ini juga menghasilkan jawaban dengan detail tambahan yang tidak selalu benar. Ini menunjukkan pentingnya memberikan masukan yang spesifik dan jelas. Kedua, kurangnya data yang indeks.
Dibandingkan dengan search engine Google yang memiliki akses ke sejumlah besar informasi yang indeks dan terbaru, Perplexity AI masih terbatas dalam hal jumlah data yang indeks. Ini membatasi kemampuan AI untuk menyediakan hasil pencarian yang komprehensif. Ketiga, sensitif terhadap ukuran dan keragaman dataset. Respons yang dihasilkan oleh Perplexity AI bergantung pada dataset tempatnya dilatih. Dataset yang lebih kecil dan kurang beragam bisa mempengaruhi akurasi dan relevansi jawaban yang dihasilkan, terutama pada konten yang lebih luas atau kompleks. Yang keempat, tidak terbuka untuk feedback. Fitur Discover di Perplexity AI di mana menyediakan jawaban ringkas terhadap topik sedang tren. Saat ini tidak dapat diakurasi atau diberikan feedback oleh user. Dan yang terakhir, penggunaan file yang terbatas pada versi gratis. Versi gratis Perplexity AI hanya memungkinkan user untuk mengunggah hingga 3 file per hari, yang mungkin tidak cukup untuk kebutuhan user yang memerlukan lebih banyak fungsionalitas dalam pekerjaannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tutorial penggunaan Perplexity AI. Baik, di sini kita akan mulai tutorialnya. Pertama, buka browser kalian dan klik Perplexity AI. Lalu bisa langsung kita buka saja. Di sini saya sudah memasukkan akun email saya dan kalian juga bisa langsung memasukkan akun email kalian. Kalau sepertinya sih bisa tanpa memasukkan email kalian. Nanti bisa kalian coba saja. Oke, kita masuk. Di sini saya mau ubah translate dulu ke Indonesia. Lalu kita akan masukin pertanyaan mengenai penjelasan tak tertagih. Dan di sini kita bisa pilih fokus. Di sini saya memilih jaringan untuk keseluruhan referensi yang akan ditampilkan. Langsung di enter saja. Di sini langsung keluar jawaban dari penjelasan piutang tak tertagih. Di sini sudah ada mulai dari faktor internal, eksternal, pengaruhnya, metode pencatatannya, menghitung beban piutang tak tertagih. Dan di sini terdapat referensi yang ditampilkan dari Perplexity AI. Bisa kita klik. Di sini terdapat 8 sumber. Sepertinya kalau untuk yang gratis hanya ditampilkan 8 sumber saja. Dan di sini juga terdapat jurnal, dan juga dari web. Dan ini bisa dibuka untuk sumber bacaan untuk kita gitu. Ini bisa dibuka. Terus juga terdapat jurnal. Hanya saja jurnal ini kita tidak bisa pilih untuk range waktunya. Jadi mungkin lebih untuk pencarian jurnal bisa lebih mudah menggunakan tempat lainnya seperti Google Scholar. Nah, untuk di bagian bawah sini terdapat informasi terkait dengan pertanyaan yang telah kita ajukan di atas. Contohnya, ini bagaimana piutang tak tertagih mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Oke, karena di sini tadi fokusnya ke jaringan, jadi terdapat sumber-sumber juga yang sama seperti yang tadi. Oke, di sini juga terdapat jawaban dari bagaimana piutang tak tertagih mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Di sini juga terdapat pengaruh terhadap laporan laba rugi, pengaruh terhadap neraca, dampak pada arus, dan kesimpulannya.
Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai tutorial penggunaan Perplexity AI. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.